kakinya Matt Petgrave itu naik setinggi lehernya Adam yang mengakibatkan pisau es yang terdapat dalam sepatunya Matt langsung mengiris atau lehernya Adam. Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Hah? Ini tahun baru? Oh my god! Anyway, siapa yang memulai? Oh, ini kan tahun baru. Biasanya guys, di semua resolusi tahun baru orang-orang selalu ada yang berhubungan sama kesehatan. Dimana kayak tahun ini adalah tahun saya akan menjadi sehat. Tahun ini adalah tahun saya akan memiliki badan yang saya impikan. Nah, aku doakan resolusi-resolusi kalian akan terrealisasikan dengan baik. Tapi bukan Nessie namanya kalau aku nggak menambahkan ketakutan-ketakutan untuk kalian. Kayak kalian udah mau melakukan hal yang baik, aku kasihin ketakutan-ketakutan. Biar balance kehidupan kalian. Dunia itu adil, nggak ada yang namanya baik-baik doang. Astaga, bukan itu inti dari video ini. Tapi, dengan memilih untuk berolahraga, kita juga harus tahu resiko-resiko dari olahraga-olahraga yang kita pilih. Beberapa orang memilih olahraga-olahraga yang standar, santai, aman, bisa dikerjakan di sela-sela kegiatan, dan beberapa orang lainnya memilih olahraga-olahraga yang tergolong ekstrim. Olahraga-olahraga yang ekstrim ini terkadang memiliki resiko yang sangat-sangat besar. Hari ini kita akan merinding bersama membahas tentang kecelakaan-kecelakaan mengerikan di pertandingan olahraga. Dari tertimpa mobil salju sampai seseorang yang tersayat sepatu ice hockey sampai kehilangan nyawanya. Langsung aja, without any further ado, let's get to the freaky list. Kita akan mulai dengan kasusnya Caleb Moore. Caleb Moore ini adalah seorang pembalap mobil salju profesional dan pengendara motocross asal Amerika Serikat. Nah, di 24 Januari tahun 2013, saat diadakannya ajang Winter X Games ke-17 di Aspen, Caleb ini gagal guys melakukan backflip saat alat ski di mobil saljunya itu tersangkut saat dia mau mendarat. Dan akibatnya dia langsung tertimpa oleh mobil saljunya. Caleb mendarat dengan kepalanya terlebih dahulu, masuk ke dalam salju. Kemudian mobil saljunya terguling di atas tubuhnya. Yeah, you can see he never really had that hit right at the very top. The snowmobile just a little bit short, the skis dug in. Setelah diperiksa, ternyata Caleb didiagnosis menderita memar jantung karena terdapat pendarahan di sekitar jantungnya. Dia diterbangkan langsung ke rumah sakit St. Mary di Colorado untuk menjalani operasi jantung. Tapi saat dia dipindahkan, dia tuh mengalami serangan jantung paru atau jantung yang tidak terpompa secara teratur karena adanya penumpukan cairan di sekitar ventricle jantung, dan karena itu pasokan oksigen ke otaknya Caleb terputus. Jadi dia selama di St. Mary itu nggak sadarkan diri, dan beberapa hari kemudian kondisinya juga tidak membaik, dan seminggu setelah kecelakaan, Caleb dinyatakan meninggal dunia di usia 25 tahun dan menjadi satu-satunya atlet atau orang yang meninggal akibat kecelakaan di ajang X Games. Dan additionally, ini juga gila banget. Adiknya Caleb namanya Colton itu mengalami kejadian yang mirip banget sama kakaknya. Jadi si Colton ini juga menjadi bagian dari X Games dan dia melakukan lintasan dan juga trik yang sama seperti yang dilakukan sama Caleb di hari yang sama juga, dan juga mengalami kecelakaannya. Walaupun Colton gak sampai kehilangan nyawanya, karena kecelakaan ini panggulnya itu sampai terpisah guys. Jadi bisa dibilang sepertinya trik ini yang dilakukan sama The Moore Brothers sangat-sangat tidak aman ya. Serem banget. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Mereka latihannya bareng kali ya? Karena freestyle juga, ya kan? Tapi triknya trik yang sama. So it's super unsafe then. Oh my god. Oh my god. Serem banget, serem banget.
Next ada Muhammad Taufan Munggaran. Muhammad Taufan Munggaran ini adalah seorang rider sepeda BMX kelahiran tahun 1998 yang berasal dari Bandung. Di tahun 2015, Taufan mengikuti ajang Indonesia Open X Sports Championship atau IOXC di Convention Hall Telkom University di Bandung. Nah, Taufan itu bisa dibilang guys seorang safety rider. Dia selalu menggunakan helm, sarung tangan, dan pelindung kaki. So he's very wise gitu. Dia juga berhati-hati mengikuti regulasi yang ada. Nah, di babak kualifikasi, Taufan tuh melakukan trik no handler atau melepas kedua tangannya dengan posisi stang sepeda di perut. Nah, diduga karena terlambat melepas stang dari perutnya, Taufan terjatuh dengan posisi roda belakangnya yang pertama kali menyentuh lantai arena sehingga membuat stang dari sepeda itu menekan dadanya Taufan. Dikatakan bahwa pada saat itu Taufan masih berdiri mencoba untuk membawa sepedanya, tapi langsung terjatuh. Saat dilihat kedua matanya sudah ke atas dan dia mengalami kejang seperti epilepsi. Padahal diketahui bahwa sejak kecil Taufan tuh sama sekali tidak memiliki riwayat epilepsi. Diduga bahwa saat itu dia sedang menahan sakit. Tim medis langsung mencoba untuk membawa Taufan ke rumah sakit, tapi baru dalam perjalanan dia sudah kehilangan nyawanya. Dan Taufan kehilangan nyawanya di usia yang sangat muda, masih 17 tahun. That is so unfortunate and sad. Tapi kalau dia sudah mengikuti regulasi-regulasi yang ada, dan ini terjadi karena kesalahan timing atau fokus, bisa dibilang ini kayak musibah yang sulit sekali untuk diprediksi. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. May Taufan rest in peace. Next ada kasusnya Adam Johnson. Adam Robert Johnson ini adalah seorang pemain ice hockey profesional asal Amerika Serikat yang udah main sejak tahun 2017. Selama berkarir, dia tuh udah bermain dalam 13 pertandingan National Hockey League dengan tim Pittsburgh Penguins dan juga bermain di Liga Hoki Eropa, termasuk dengan Nottingham Panthers. Nah, pada 28 Oktober 2023 kemarin, Johnson sama timnya, Nottingham Panthers, itu lagi ngelawan Sheffield Steelers di Sheffield, Inggris. Nah, saat sedang bermain, Adam sama salah satu lawannya, Matt Petgrave, itu saling bertabrakan. Dan ini videonya sempat viral banget di Twitter atau X. Dan waktu aku nonton, aku bener-bener kayak lost for words. Aku nggak tahu bisa berkata apa karena sangat-sangat mengerikan dan cepet banget tragedi ini. Pas mereka tabrakan itu, kakinya Matt Petgrave itu naik setinggi lehernya Adam yang mengakibatkan pisau es yang terdapat dalam sepatunya Matt langsung mengiris atau lehernya Adam. Dan ternyata lukanya cukup dalam sampai ketika Adam itu mencoba untuk meninggalkan arena, dia tuh berjalan dengan kayak cairan merah dalam tubuh kita bener-bener tersebar berceceran di es. Dan yes, Adam masih berdiri mencoba untuk mencapai bangku pemain pengganti untuk mendapatkan perawatan. Tapi tentunya ya belum sampai bangku cadangan, dia udah terjatuh pingsan di lapangan. Pertandingan ini lalu dihentikan pada menit ke-35 saat para medis yang menangani Adam meminta Adam langsung dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata nyawanya Adam itu tidak bisa diselamatkan. Dia meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit di usianya yang baru ke-29. Nah, setelah kecelakaan ini, NHL berdiskusi apakah pelindung leher harus diwajibkan untuk semua pemain atau tidak. Dan gak sedikit yang merasa bahwa yang terjadi sama Adam itu bukanlah ketidaksengajaan, tapi memang adalah tindakan sengaja untuk melukai lawan. Dari tim Steelers, orang-orang di Twitter atau X pada bilang kayak ya mestinya kaki dia pun itu nggak boleh setinggi itu. Walaupun dia terjatuh, terlihat seperti dia sengaja mengangkat kakinya sampai bisa melukai wajah atau leher dari pemain lawan. Apa kalian sudah melihat video ini? Aku nggak rekomen sih untuk nonton rekaman yang nggak disensor karena lumayan serem. Tapi menurut kalian apakah ini adalah tindakan yang disengaja atau saking cepatnya nggak mungkin orang itu emang nggak sadar aja kakinya naik setinggi itu? Coba komen di bawah. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada Clint Malerchuk. Kecelakaan di lapangan ice hockey itu ternyata bukan satu-satunya. Di tahun 1989, Clint Malerchuk, seorang penjaga gawang untuk Buffalo Sabres, itu pernah mengalami tragedi yang gak kalah mengerikan. Dia sedang menjaga gawangnya, as he did, ketika ada dua pemain lawan yang sedang meluncur ke arah dia. Nah, dua pemain lawan ini meluncur dan menabrak net dan juga si Clint. Tapi ternyata salah satu dari mereka, Steve Tuttle, itu nggak tahu bahwa sepatunya naik dan pas banget berada di tenggorokannya Clint. Dan saat motion ini terjadi, jatuhnya pisau yang berada di sepatunya Steve itu
atau melukai pembuluh darahnya Clint dan langsung terbentuk genangan cairan merah tubuh kita di es. Seorang pelatih yang langsung sigap meraih lehernya Clint itu mencoba untuk menutupkan pembuluh darahnya, sementara Clint masih mencoba untuk meluncur ke ruang ganti. Saat dokter tiba, mereka membutuhkan waktu 90 menit dengan 300 jahitan untuk menutup lehernya Clint. Dan saking mengerikannya kecelakaan ini, dikatakan bahwa pada saat itu, beberapa penggemar pingsan, 2 kena serangan jantung, dan 3 pemain yang ada di ice rink itu sampai muntah di lapangan saat melihatnya. Gila, serem banget, tapi aku kebayang banget kayak kalau misalkan kamu tiba-tiba lagi main ice hockey gitu, atau kayak main bola, biar aku bisa relate dikit, tiba-tiba sesuatu kayak gini terjadi, tuh pasti kayak shocknya luar biasa gak sih? Apalagi ice hockey kan kayak ringnya warna putih, and then you just see someone... Oh my god. Sebenarnya masih ada beberapa yang gak kalah mengerikan, tapi aku takut banget kalau misalkan semuanya aku masukin ke video ini, kalian bakal kayak, Nessie, baru awal tahun, kenapa kamu sudah nakut-nakutin kami? First of all, you're welcome. Teror everyday, baby. Bahkan di generasi. Aku teror kalian. Balik. Tapi 300 jahitan tuh kayak apa? 300 jahitan cuma di leher lagi. Kayak, maaf, kita belum move on dari materi yang ini. Kalau misalkan kalian mau denger yang gak kalah mengerikannya, boleh banget komen di bawah untuk part 2 dari video ini. Kalau misalkan kalian punya pengalaman-pengalaman serupa, jangan ya. Tapi pernah denger gitu, boleh banget diceritain di bawah juga. Jadi kita belajar gitu loh. Membuat resolusi yang kita sudah pikirkan matang-matang. Sebenarnya gak ada yang salah sama extreme sport. Olahraga ekstrim itu banyak pecintanya karena ya banyak orang-orang yang mencari pasokan adrenalin dan semua baik-baik saja, aman-aman saja asalkan berhati-hati dan selalu berdoa, cause you never know. Tuh kan, takut lagi kita. Yaudah guys, have a great new year. Apa yang kalian taruh di dalam resolusi kalian tahun ini? Boleh banget komentar di bawah dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye bye. Hey guys, Nessie. Jadi burung. Burung itu. Kayaknya. Udah tahu nggak punya burung.